الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam di Nigeria menuju penerapan syariat Islam. Memang warna kulit orang-orang Nigeria adalah hitam. Karena itu kita sering memicingkan mata terhadap mereka. Namun jangan salah, di balik bungkus kulit hitam mereka justru tersimpan solidaritas Islam yang begitu kokoh. Percayakah Anda, jika mayoritas penduduk Nigeria adalah beragama Islam? Dari negara kecil inilah pernah lahir sosok intelektual Islam terkemuka dunia yang pernah dicalonkan sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Hanya saja dikalahkan oleh Kofi Annan, yaitu Dr. Hamid Al-Khabib. Kini Nigeria sedang menghadapi upaya sebagian umat Islam menginginkan ditegakkannya syariat Islam di sana. Dapatkah umat Islam Nigeria mewujudkan cita-citanya? Bagaimana pula sejarahnya sehingga Islam berkembang cukup baik di sana? Dan bagaimana kondisi sosial politik umat Islam di antara umat beragama lainnya? Mari kita bahas satu persatu. Islam masuk ke Nigeria. Berdasarkan catatan sejarah, Islam masuk ke negara Nigeria pada abad ke-8 melalui jalan perdagangan, khususnya pedagang-pedagang dari Arab. Tidak lama kemudian Islam masuk ke wilayah utara Nigeria dan menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Akan tetapi, perkembangan Islam di sana bukan berarti tidak mendapatkan rintangan yang cukup serius. Perkembangan Islam terhalang oleh pertahanan penduduk dalam beberapa wilayah kecil daerah sepupu yang ditunjuk oleh penguasa setempat. Daerah ini pertama kali dikuasai oleh orang-orang Hausa dan Hauri sampai tibanya orang Fulani di awal tahun 1800. Berdasarkan catatan Kano, satu dari dua pusat komersil di Hausaland, bahwa Islam pertama kali datang ke Kano pada masa pemerintahan Raja Yaji tahun 1319 sampai 1385, dibawa oleh para pedagang Wangarawa atau Mandigo yang datang dari Mali. Di antara 40 pedagang Wangarawa tersebut adalah Abdurrahman Zaiti, Kebe, Mutuku, Yakasai, Shehe, dan Aula. Mereka ini bukan saja seorang pedagang, tapi juga adalah seorang sarjana. Melalui merekalah Islam berkembang sangat baik di Kano. Tercatat banyak sekali wilayah di bagian utara Nigeria yang telah mengikrarkan dirinya sebagai daerah yang telah dimasuki oleh Islam. Misalnya Hausaland. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana dan kapan Islam masuk ke daerah Hausaland, tetapi kebanyakan sarjana bersepakat bahwa Islam masuk ke daerah itu melalui Mali pada abad ke-14. Masjid pertama kali yang dibangun di Kano adalah Masjid Madabi. Dari Kano, Islam kemudian masuk ke Katsina, pusat komersil lain di Hausaland. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Katsina bersamaan dengan masuknya Islam ke Kano. Penguasa Katsina yang pertama kali menyatakan dirinya masuk Islam adalah Muhammad Qurau tahun 1380 sampai 1420. Setelah itu, perlahan-lahan banyak penguasa di Katsina yang masuk Islam seperti Raja Gobir dan penguasa Gimbah pada tahun 1578. Setelah Kano dan Katsina berhasil dikuasai Islam, lambat laun Islam kemudian menyebar hampir ke seluruh daerah Hausaland. Dari Hausaland, Islam menyebar ke Borno. Beberapa sarjana menganggap bahwa nama Borno diambil dari bahasa Arab Bahar Nuh atau Laut Nuh. Sejak Islam masuk ke Borno sampai sekitar tahun 1930-an, tercatat ada beberapa ulama atau syekh yang turut berjasa dalam pengembangan ajaran Islam di sana. Islam juga menyebar di Nupelan. Setelah Edegi, Etsu Nupe pertama kali yang memeluk Islam adalah Etsu Jibril yang berkuasa sampai akhir pertengahan kedua.
abad 18. Etso Jibril telah memiliki kontribusi besar bagi perluasan Islam di Nopelan. Islam di Nopelan mengalami perubahan secara serius, terutama dalam segi pemikiran mereka terhadap masalah Islam itu sendiri. Ketika datang malam Dendo ke sana, bahkan bisa dikatakan beliau adalah seorang tokoh reformasi Islam di Nopelan. Beliau diangkat sebagai seorang penasehat Etsu mengenai persoalan-persoalan spiritual pada masa pemerintahan Etsu Mauzu. Islam di Nopelan semakin berkembang biak dan kuat. Di Yorubaland, sungguh sulit menduga secara tepat kapan Islam pertama kali masuk ke daerah ini. Namun yang jelas, Islam mulai dikenal di Yorubaland sejak Ahmad Baba dari Timbuktu menulis buku Al-Kashif Al-Bayan li Asnaf Majlub Al-Sudan. Jadi ketika beliau meninggal tahun 1610, Islam benar-benar telah diperkenalkan di Yorubaland. Menurut Ahmad Baba, di Yorubaland jarang sekali ditemukan Islam atau seorang Muslim, yang banyak justru kaum yang tidak memiliki kepercayaan. Pengakuan telah adanya Islam ini juga diakui oleh El-Masri yang mengatakan bahwa Islam Yorubaland datang dari negeri Hausa bagian timur. Menurut Al-Hajj Adam Ilori, pada periode Al-Hajj Mansa Musa, Islam telah menyebar ke sebagian besar negeri Nigeria termasuk Yorubaland. Muslim di Yorubaland seringkali dipanggil dengan nama Imale. Menurut Ilori, hal itu disebabkan karena Islam di Yorubaland diperkenalkan pertama kali oleh para pedagang dari Mali. Para pedagang Mali sendiri tidak menyangka kalau nama Imale itu ada hubungannya dengan Mali. Kata Imale sendiri menurut ahli bahasa Yoruba sebenarnya berasal dari kata imo, lile, yang berarti mendapatkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan. Maksudnya, untuk mendapatkan suatu pengetahuan hendaklah dicapai dengan bersungguh-sungguh. Dari Yorubaland, Islam kemudian menyebar hampir ke seluruh negeri Nigeria. Menurut sensus resmi tahun 1963, jumlah Islam di Nigeria adalah 49%, Kristen adalah 34%, dan sisanya memeluk bentuk agama-agama tradisional. Kami menggunakan sensus tahun 60-an, dikarenakan masa setelah sensus tahun 1963 itu, Nigeria mengalami satu perubahan yang sangat besar, seperti Perang Saudara 1967 sampai 1970. Ledakan pendapatan minyak pada tahun 1970-an, resesi pada tahun 1080-an, dan persiapan untuk kembali ke politik sipil pada tahun 1090-an. Akibatnya, kita sulit sekali mengidentifikasi siapa warga Nigeria itu. Karena sejak itu, Nigeria telah membolehkan warganya memiliki double nation, warga negaraan ganda. Lebih lanjut dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis adalah munculnya gerakan-gerakan Islam garis keras. Gerakan ini pada akhirnya memberikan satu pernyataan sikap bahwa syariat Islam harus ditegakkan di Nigeria. Dengan penduduk Islam terbesar di Nigeria, kemungkinan cita-cita Islam garis keras ini akan tercapai. Tapi itu tidak mudah. Upaya penerapan syariah Islam di Nigeria ternyata memunculkan ketegangan antara agama Islam dan Kristen. Akibat lebih lanjut, kedua agama terbesar di dunia itu seringkali terlibat dalam peperangan. Tidak sedikit korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Perang yang terjadi di negeri Jos misalnya. Akibat perang ini, pemerintah terpaksa harus mengerahkan sekitar 500 tentaranya dan menggiring ribuan pejuang Muslim dan pemimpinnya ke dalam penjara. Kemudian perang di Aba antara umat Kristen dan warga Muslim Hausa sedikitnya telah menewaskan 50 orang dan beberapa bangunan terbakar. Namun pada akhirnya umat Islam di Nigeria tidak sia-sia dalam berjuang. Kabar terakhir, ternyata sudah banyak wilayah di Nigeria yang menyatakan keinginannya untuk menerapkan syariat Islam. Hal itu menyusul telah diberlakukannya undang-undang syariah di Nigeria pada tahun 2000. Setelah wilayah Zamfara, yang merupakan daerah pertama kali memulai ide penerapan hukum Islam di Nigeria, kini sekitar ada 8 provinsi lagi yang akan bergabung dengannya.
Wilayah lain yang akan menyusul adalah Provinsi Sokoto, Kano, Kasna, Kaduna, Niger, Komni, dan terakhir Yibi. Bila menengok ke belakang, sejak abad ke-14, upaya-upaya ingin menerapkan syariat Islam di Nigeria sebenarnya sudah muncul. Tepatnya ketika Islam di Nigeria mengalami puncak perkembangan yang cukup signifikan. Adalah Syekh Al-Bakhili, orang pertama kali yang menggemakan tentang perlunya diterapkan satu undang-undang syariah di Nigeria. Untuk mewujudkan keinginannya itu, beliau kemudian mendirikan sekolah Islam terakreditasi untuk pertama kalinya di Nigeria. Dari Katsina, Syekh Al-Bakhili kemudian datang ke Kano pada masa pemerintahan Muhammad Rumfa pada tahun 1463 sampai 1499. Di Kano, dia banyak menemukan praktek-praktek keagamaan Islam, namun tidak ditemukan satupun lembaga Islam yang layak. Karena itu, dia kemudian mendirikan lembaga peradilan Islam untuk pertama kalinya di sana. Upaya untuk terus menegakkan syariat Islam tidak berhenti sampai di Al-Bakhili pada masa Syekh Usuman dan Fodio, ahli hukum Islam besar Nigeria. Pentingnya Islam dijadikan sebagai satu karakter sikap keberagamaan terus digalakkan. Berbeda dengan Al-Bakhili, Syekh Usuman dan Fodio berjuang melalui tulisan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Irsyad, Al-Ummah, An-Taufiq, Al-Muslimi, Al-Hukmat. Dalam karya ini salah satunya dijelaskan bahwa Islam itu mudah. Perbedaan dalam Islam itu adalah suatu rahmat yang justru pembimbing yang sehat buat manusia. Ketika Inggris datang ke Nigeria pada tahun 1902 sampai 1903, syariat Islam juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. Bahkan, saat itu gubernur Nigeria Utara yang berasal dari Inggris, Lord Lugard, juga sangat setuju dengan upaya itu. Sampai tahun 1984, di Nigeria tercatat ada beberapa lembaga peradilan syariah yang cukup besar peranannya, seperti lembaga peradilan syariah di Sokoto. Demikianlah perkembangan Islam di negara Nigeria. Semoga cita-cita Islam di Nigeria bisa tercapai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.